sebuah desa kecil yang bernama Pelintahan, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu terletak di ujung desa, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang tampak menakutkan, bahkan di siang hari. Warga desa percaya bahwa rumah itu dihuni oleh kuntilanak, makhluk halus yang sering kali menampakkan diri sebagai wanita berambut panjang dan bergaun putih. Malam itu, bulan bersinar terang, menerangi jalanan desa yang sepi. Angin malam berhembus dingin, menyusup ke setiap celah dan membuat bulu kuduk berdiri. Di sebuah rumah sederhana, Rini, seorang gadis berusia 18 tahun, duduk gelisah di kamarnya. Ibunya baru saja meninggal dunia dan sekarang dia tinggal bersama ayahnya yang sering keluar kota untuk bekerja. Malam itu, ayahnya juga tidak ada di rumah. Saat Rini sedang mencoba untuk tidur, dia mendengar suara tangisan perempuan dari arah rumah tua di ujung desa. Suara itu terdengar sayup-sayup, namun jelas di telinga Rini. Merasa penasaran, dia bangkit dari tempat tidurnya dan mengintip keluar jendela. Bayangan rumah tua itu tampak lebih menakutkan dalam cahaya bulan, dan suara tangisan itu semakin jelas terdengar. Dengan perasaan takut namun penasaran, Rini memutuskan untuk mencari tahu. Dia mengambil senter dari laci meja dan berjalan keluar rumah. Jalanan desa yang biasanya terasa nyaman kini berubah menjadi menyeramkan. Setiap bayangan pohon tampak seperti sosok yang mengintai, siap menangkap siapa saja yang berani lewat. Saat tiba di depan rumah tua, Rini berhenti sejenak. Rumah itu tampak lebih besar dan menyeramkan dari dekat. Catnya yang mengelupas dan jendela-jendela yang pecah membuatnya tampak seperti tempat di mana mimpi buruk tinggal. Dengan tangan gemetar, Rini membuka pintu yang ternyata tidak terkunci dan masuk ke dalam. Di dalam rumah, kegelapan menyelimuti setiap sudut. Dengan bantuan senter, Rini melihat ruangan yang penuh dengan debu dan jaring laba-laba. Bau apek menyengat hidungnya, membuatnya merasa mual. Namun, suara tangisan itu semakin jelas terdengar dari lantai atas. Dengan hati-hati, Rini menaiki tangga kayu yang berderit di setiap langkahnya. Di ujung tangga, Rini melihat sebuah pintu yang sedikit terbuka. Suara tangisan itu berasal dari dalam ruangan tersebut. Dengan penuh keberanian, dia mendorong pintu itu dan masuk. Di dalam ruangan, dia melihat seorang wanita bergaun putih dengan rambut panjang terurai duduk membelakanginya, menangis dengan sedih. "Halo," panggil Rini dengan suara bergetar. Wanita itu berhenti menangis dan perlahan-lahan menoleh ke arah Rini. Wajahnya pucat, matanya merah seperti habis menangis berjam-jam, dan senyumnya terlihat begitu menyeramkan. Rini terpaku di tempatnya, tidak mampu bergerak atau berteriak. Wanita itu tiba-tiba berdiri dan melayang mendekati Rini dengan cepat. Rini merasa seolah-olah seluruh tubuhnya membeku, tidak bisa bergerak. Seketika, Rini merasa pingsan dan jatuh ke lantai. Ketika dia membuka matanya, dia sudah berada di kamarnya sendiri. Keringat dingin membasahi wajahnya dan napasnya tersengal-sengal. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa kembali ke rumahnya, tapi pengalaman itu terasa begitu nyata. Keesokan harinya, Rini menceritakan apa yang dialaminya kepada temannya, Budi. Budi adalah seorang pemuda yang selalu penasaran dengan hal-hal mistis. Dia mendengarkan cerita Rini dengan penuh perhatian dan bertekad untuk membantu temannya mencari tahu lebih lanjut tentang wanita yang dilihat Rini di rumah tua itu. Malam berikutnya, Budi dan Rini kembali ke rumah tua itu, kali ini dengan membawa beberapa peralatan seperti kamera dan perekam suara. Mereka ingin mencari bukti keberadaan kuntilanak yang menghuni rumah tersebut. Mereka masuk ke dalam rumah dan mulai merekam segala sesuatu yang ada di dalamnya. Saat mereka mencapai lantai atas, suasana semakin mencekam. Suara tangisan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan menyayat hati. Mereka mengikuti suara itu dan menemukan wanita bergaun putih yang sama, duduk di pojok ruangan.
Budi dengan tangan gemetar mengarahkan kameranya ke arah wanita tersebut. "Tolong, bantu aku," kata wanita itu dengan suara serak. Rini dan Budi terkejut mendengar wanita itu berbicara. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, tapi rasa penasaran mereka lebih besar daripada rasa takut. Budi mencoba mendekati wanita itu dan bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini?" Wanita itu menatap mereka dengan mata penuh kesedihan dan mulai menceritakan kisahnya. Dia adalah seorang wanita yang pernah tinggal di desa ini beberapa puluh tahun yang lalu. Namanya adalah Sari. Dia dibunuh oleh suaminya yang cemburu buta karena mengira Sari berselingkuh. Setelah kematiannya, roh Sari tidak bisa tenang dan terus menghantui rumah itu, menunggu seseorang yang bisa membantunya menemukan kedamaian. Rini merasa kasihan kepada Sari dan bertanya, "Bagaimana kami bisa membantumu?" Sari menatap mereka dengan penuh harap dan berkata, "Cari jasadku yang dikubur di halaman belakang rumah ini dan kuburkan aku dengan layak. Hanya dengan begitu aku bisa tenang." Tanpa ragu, Rini dan Budi segera keluar dari rumah dan menuju halaman belakang. Mereka mulai menggali di tempat yang ditunjukkan oleh Sari. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan sisa-sisa jasad manusia yang sudah lama terkubur. Dengan hati-hati, mereka mengangkat tulang-tulang tersebut dan membawanya ke tempat pemakaman desa untuk dikuburkan dengan layak. Saat mereka selesai menguburkan jasad Sari, suasana di sekitar mereka berubah menjadi lebih tenang. Suara tangisan yang biasa terdengar dari rumah tua itu hilang, digantikan oleh suara malam yang hening. Rini dan Budi merasa lega, seolah-olah beban berat telah terangkat dari bahu mereka. Namun, ketika mereka kembali ke rumah Rini, mereka menemukan sebuah surat yang tergeletak di meja ruang tamu. Surat itu tidak ada sebelumnya dan tampak sangat tua. Dengan tangan gemetar, Rini membuka surat itu dan membaca isinya. "Terima kasih telah membantuku menemukan kedamaian. Namun, ada satu hal lagi yang harus kalian ketahui. Suamiku tidak pernah ditangkap dan dia masih hidup di desa ini. Dia adalah orang yang kalian kenal dan percaya." Rini dan Budi saling memandang dengan tatapan terkejut dan ketakutan. Mereka tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Sari dalam surat itu, tapi mereka sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya yang mengintai mereka di desa Pelintahan. Dengan perasaan waspada, mereka bersiap untuk menghadapi kebenaran yang mungkin lebih menakutkan daripada hantu itu sendiri.